Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, siang hari ini kita melanjutkan materi terkait dengan kewaspadaan universal. Ya, ada juga nanti yang terkait dengan namanya kewaspadaan standar. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat penting yang harus diterapkan di pelayanan kesehatan, di mana bisa jadi dalam proses asuhan kita di rumah sakit ada risiko-risiko terinfeksi, tertular, sehingga kemudian perlu kita melakukan mencegah infeksi silang. Jadi kalau dulu namanya adalah infeksi nosokomial, kemudian diubah, dan bahkan terakhir ini namanya adalah AIDS. Artinya adalah infeksi yang terjadi di pelayanan kesehatan, dan itu tidak hanya terjadi di rumah sakit saja, tapi bisa nanti di puskesmas dan di pelayanan kesehatan lain juga seperti klinik dan lain sebagainya. Sehingga ada satu kacamata yang harus kita pahami bersama, bahwasanya beberapa cairan tubuh itu berisiko kepada petugas ataupun kepada pasien yang lain, ataupun berisiko terjadinya infeksi silang yang dilakukan nanti oleh petugas atau perawat kepada pasien atau yang lainnya. Jadi sehingga kemudian inilah dasar hal ini kita lakukan. Ditambah memang pada pasien HIV/AIDS itu masalahnya stigmanya tinggi sekali. Nah, kita sudah pelajari sebelumnya terkait dengan stigma dan diskriminasi ini sangat tinggi, sehingga kemudian ada upaya yang dilakukan ketika melakukan perawatan pada pasien HIV/AIDS itu melakukan proteksi penggunaan APD, alat perlindungan diri itu yang berlebihan. Nah, sehingga makanya konsep ini kemudian dikemukakan, terutama di HIV ini harus dipahami bersama karena memang ada risiko penularan virus HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan tentu hal-hal lain juga yang terkait dengan hal ini. Jadi ini dia, ya, dan dia merupakan adalah bagian inti juga dari teknik isolasi. Oke, kita lanjut. Nah, dan adapun nanti yang terkait betul dengan item-item yang ada di kewaspadaan standar atau kewaspadaan universal itu adalah pertama adalah cuci tangan. Ya, saya yakin dan percaya mahasiswa, apalagi kondisi pandemi saat ini, semua orang sudah bisa cuci tangan. Nah, cuci tangan yang ideal itu adalah memang cuci tangan 5 momen, ya 5 momen, kemudian dengan 6 langkah. Jadi ada 6 langkah. Dan itu silahkan kita nanti mencobakan mempraktekannya, sehingga ini adalah bagian penting. Karena dari asuhan yang diberikan, tangan inilah yang paling banyak bersentuhan dengan asuhan yang dengan pasien ketika kita memberikan asuhan. Jadi kemudian tangan ini penting untuk dilakukan protokol terkait dengan cuci tangannya. Nah, kemudian apa lagi? Itu terkait dengan penggunaan APD, alat pelindung diri. Kalau dulu disebut dengan alat pelindung perorangan. Itu adalah untuk mengatasi atau mengurangi pajanan darah dan cairan tubuh. Makanya nanti kapan kita menggunakan handscoon, kapan kita menggunakan masker, kapan kita menggunakan facial, kapan kita menggunakan skor, dan lain sebagainya, itu adalah alat-alat perlindungan diri yang kemudian kita gunakan itu harus betul-betul selektif, sehingga memang tidak pula kemudian berdampak terhadap stigma. Jangan ketika nanti ada orang dengan terinfeksi HIV, kita merawatnya, kemudian kita menggunakan APD yang berlebihan. Nah, itu dia. Kemudian juga ada pengelolaan alat kesehatan bekas pakai. Artinya alat-alat yang kemudian sudah kita gunakan, kemudian kita gunakan ulang. Nah, itu yang namanya dengan bekas pakai. Dan itu akan ada prosesnya namanya nanti dekontaminasi, sterilisasi, dan disinfeksi. Nah, kemudian juga adalah bagaimana pengolahan benda tajam. Karena dari evidennya, inilah yang paling banyak menimbulkan kecelakaan kerja.
Ketika memasang infus, ketika melakukan penyuntikan, ketika memasukkan jarum suntik dan lain sebagainya, ini terjadilah nanti pengelolaan ini yang tidak tepat, kemudian berdampak adalah risiko tertusuk dan lain sebagainya, termasuk pengelolaan limbah dan sanitasi ruangan. Jadi inilah item-item yang kemudian kita lebih jabarkan, dan saya pikir kita semua sudah paham kalau untuk cuci tangan itu dia harus dengan air yang mengalir. Kalau tidak ada air yang mengalir, kita menggunakan biasanya hand rub. Cuman hand rub itu kapan kita menggunakan hand rub, kapan kita menggunakan air mengalir? Konsep pertamanya adalah kalau tangan kita ada kotor, itu harus dengan air yang mengalir. Nah, tapi kalau misalnya kita antar pasien, kita melakukan asuhan kepada satu pasien, kemudian kita mau beralih ke pasien satu lagi, di sampingnya itu kita lakukan cuci tangan boleh dengan hand rub. Nah, tetapi tidak boleh juga selamanya hand rub kemudian tidak ada cuci tangan. Nah, selama kita tidak dianggap ada kotor tangan, itu cukup dengan hand rub saja. Dan akhirnya dari hand rub itu tetap kemudian kita harus dengan air yang mengalir. Dan itu tidak boleh airnya tidak mengalir, itu jelas ini. Harus ada air mengalir, ada keran yang bagus, atau nanti kalau ada wastafel, sekarang udah zamannya udah canggih, ada wastafel-nya, kemudian airnya mengalir. Nah, ada dulu sebelum begitu getolnya pencegahan pengendalian infeksi di rumah sakit, itu orang menggunakan 2 baskom. Rupanya 1 baskom dilakukan untuk pembilasan, 1 baskom untuk lakukan pakai air sabun. Rupanya dilakukan penelitian yang menggunakan baskom itu justru kumannya lebih banyak di tangannya, dilakukan penelitian daripada yang tidak cuci tangan. Artinya apa? Kalau dia dengan kondisi baskom atau airnya tidak mengalir, justru di sana menumpuklah kuman-kuman itu, sehingga risiko penularannya juga akan semakin tinggi. Ya, kemudian kalau lamanya udah jelas, kalau pada hand rub itu cukup dengan 20 sampai 30 detik. Ya, tetapi kalau dengan air mengalir itu lamanya adalah 40 sampai dengan 60 detik, dan kemudian boleh ditambah dengan antiseptik, kemudian gunakan lap kering sekali pakai. Ya. Nah, ini kalau nanti ada di OK itu akan digunakan nanti yang lebih cuci tangan bedah namanya, itu lebih spesifik dan lebih lama di sini. Ya, dan sekarang ini bahkan pengembangannya juga tidak terlalu sudah hampir sama dengan 5 momen yang lain. Dan kata kuncinya ketika kita nanti menggunakan apa cairan-cairan yang kemudian kita gunakan untuk membersihkan itu, ini dia semua dengan segala kegunaannya. Alkohol misalnya minimal adalah 60 sampai dengan 90%. Dan ini ada lihat apa mikroorganismenya yang bisa, misalnya gram positif, gram negatif, kemudian TB. Nah, ini semua adalah kemudian yang mana yang cocok itulah nanti yang akan kita pilih. Termasuk nanti chlorhexidin misalnya bagus dia pada gram positif, gram negatif, tetapi di TB dia nggak bisa. Ya, sehingga makanya banyak pilihan tuh saat ini adalah menggunakan alkohol yang berbasis alkohol. Minimal itu 70% yang alkohol saat ini. Jadi sehingga ini untuk efektif untuk membunuh bibit kuman penyakit yang ada di tangan ketika melakukan cuci tangan. Nah, kemudian alat pelindung diri atau APP, alat pelindung perorangan. Ada sarung tangan. Sarung tangan itu ada yang bedah, ada yang rumah tangga. Kemudian yang bedah itu ada 2, ada yang steril dengan yang tidak steril. Nah, ini kapan kita gunakan? Nah, itulah nanti yang akan kita lihat ke bawah nanti. Kemudian pelindung muka. Pelindung muka itu ada 2. Ada 1 itu gogel. Ini gogel ini. Ya, kacamata ini gogel. Kemudian satu lagi kisor. Jadi di atas gogel itu ada kisor lagi. Kalau sekarang kan tren ini kita pakai sudah pakai masker, tambah lagi satu lagi penutup supaya jangan ada cipratan langsung ke mata.
Ini hampir habis jadwalnya. Nanti kalau habis kita balik lagi ke Zoom-nya dengan alamat meeting yang sama. Ya, kemudian gaun, jubah atau apron dan pelindung kaki. Ini semua adalah yang kemudian kita pahami bersama untuk bagaimana ini bisa digunakan untuk mencegah jangan nanti penularan terjadi. Ini contoh gambarnya. Ini handscoon. Kalau lihat handscoon ini berarti ini adalah handscoon bedah, ya. Tapi steril tidak sterilnya kita belum tahu ini. Nah, kalau rumah tangga dia lebih dalam sampai ke siku. Kemudian ini apron, kemudian masker, pakai kacamata gogel, pakai tutup kepala, kemudian pakai sepatu bot. Ini mestinya, ya, ini yang dilakukan kalau melakukan pelayanan yang ada risiko penularan. Misalnya ada kecipratan darah yang kemungkinan ke mata, makanya nanti akan digunakan kacamata. Nah, tetapi nanti kalau kita hanya pergi ke pasien untuk katakan pengkajian awal saja dan tidak perlu melakukan intensitas yang lebih tinggi dengan pasien, ya berarti tidak perlu juga seperti ini. Ya, makanya nanti ada pilihan-pilihan bagaimana kita cara melakukannya. Nah, ini dia tadi manfaat alat pelindung itu. Kalau sarung tangan jelas ini dia mencegah kontak mikroorganisme dari tangan nakes kepada pasien. Jadi artinya jangan nanti mikroorganisme itu berpindah dari tenaga kesehatan kepada pasien dari tangan. Masker untuk mencegah kontak droplet. Jadi kalau kita lihat masker ini kan ada ini. Ini masker bedah namanya. Nah, masker bedah ini tetap saja itu sekitar 40% kalau partikel-partikel kecil tetap aja bisa masuk. Ya, misalnya kuman-kuman TB itu dia tetap bisa masuk ke masker bedah. Termasuk kemudian misalnya adalah COVID-19 misalnya. Nah, berbeda nanti kalau kita menggunakan masker N95, itu dia lebih sempit lagi, partikelnya yang diapakan lebih halus, dan itu kemungkinannya sangat kecil bisa masuk. Nah, namun karena dia sangat rapat sekali, tapi makanya menimbulkan sesak nafas. Makanya di asuhan keperawatan kita sekarang di ruangan isolasi COVID itu juga tidak bisa bertahan lama menggunakan masker N95. Makanya di ruangan isolasi itu paling lama maksimal tenaga kesehatannya bisa di dalam itu adalah selama 4 jam. Nah, makanya ada shift. Di shift pagi itu bisa dibagi 2 jadinya. Per 4 jam itu batas maksimal kita bisa menggunakan N95 itu. Kemudian ada kacamata pelindung, tutup kepala, jubah dan celemek, dan termasuk sepatu pelindung. Nah, ini adalah pemilihan sarung tangan. Pertama, apakah kontak dengan darah atau cairan tubuh? Ini sarung tangan ini tidak. Berarti kita nggak perlu pakai sarung tangan. Misalnya kita hanya mau memberikan diet kepada pasien. Kita memberikan diet. Dalam pembicaraan kita memberikan diet itu tidak ada kita rupanya menyentuh langsung kepada pasien. Ya, berarti tidak perlu sarung tangan. Tapi kalau iya, pertanyaannya adalah apakah kontaknya dengan pasien? Oh iya, rupanya berarti ini adalah cukup sarung tangan rumah tangga atau sarung tangan bersih saja. Pertanyaan berikutnya, apakah kontaknya dengan jaringan kulit misalnya? Kalau jaringan kulit berarti kan ada misalnya perlukaan, melakukan perawatan luka. Berarti dengan perawatan luka berarti kan kita menyentuh jaringan kulitnya. Berarti kalau sudah seperti itu, steril yang kita gunakan. Nah, itu. Jadi itu adalah pilihan-pilihan yang kemudian kita harus pahami. Inilah cara memilih dan menentukan bagaimana memilih sarung tangan atau handscoon yang tepat ketika kita melakukan asuhan. Kemudian kalau alat yang habis pakai itu ada proses yang harus dilakukan. Itu dinamakan pertama adalah dekontaminasi. Ya, dekontaminasi itu membersihkan, kemudian mendiamkan atau mematikan kuman-kuman bibit penyakitnya di sana. Ini dia dekontaminasi, cuci bersih, kemudian ada pilihannya adalah sterilisasi atau DTT, disinfeksi tingkat tinggi.
kemudian baru disimpan alat-alat yang digunakan. Nah, ini dia. Kalau untuk komponen darah, jadi apapun cairan tubuh, apapun nanti alat yang kita gunakan, kalau dia bersentuhan dengan darah, dia harus kita rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Ini kata kuncinya. Jadi artinya kalau misalnya kita melakukan asuhan kepada pasien, kemudian cair alat yang kita gunakan itu menyentuh darah pasien, berarti dia harus direndam dengan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah itu baru nanti kita cuci bersih dan kita tiriskan, kemudian pakai sarung tangan dan pelindung terhadap objek yang tajam. Silahkan pilihnya apakah sterilisasi atau nanti disinfektan tingkat tinggi. Kemudian pendinginan dan penyimpanan, dan inilah nanti kemudian dibungkus dan nanti akan ada batas waktu kapan dia bisa dinyatakan expire dari pembersihan, dari kesterilannya. Nah, ini contoh merendamnya dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Ini disinfektan, ya, disinfeksi dan sterilisasi. Ini cara disinfeksi atau sterilisasi itu tergantung dari besarnya risiko. Ya, kalau besar risikonya, itulah nanti yang harus dipilih apa yang akan dilakukan. Kemudian sarung tangannya adalah rumah tangga. Jadi kalau untuk membersihkan alat-alat yang terkontaminasi itu dengan sarung tangan rumah tangga. Rumah tangga itu dia lebih tebal, kemudian sampai nanti ke siku, ya. Kemudian alatnya harus dilepas, diurai sebelum dicuci. Jadi kalau ada alat-alat itu bisa dilepaskan, dibuka satu-satu, kemudian baru kita cuci. Nah, ini pemilihan cara tadi. Kalau tadi risikonya tinggi, dia menembus kulit, harusnya adalah caranya adalah sterilisasi atau sekali pakai. Contoh, jarum suntik, itu makanya dia adalah sekali pakai. Ketika dia sudah digunakan, kemudian langsung dibuang. Sekali pakai saja. Tapi kalau ada alat-alat yang kemudian bisa dipakai karena dia penting, tapi walaupun dia menembus kulit, makanya nanti akan dilakukan sterilisasi. Kemudian risiko sedang, kontak dengan kulit yang tidak utuh atau lapisan mukosa. Ini bisa disterilisasi atau di DTT atau direbus, disinfeksi kimiawi. Atau risiko rendah, cukup dengan kontak dengan kulit yang utuh. Misalnya mungkin kita memandikan pasien, itu cukup dengan cuci bersih dengan air panas dan sabun. Itu kalau ada yang kontak dengan hal tersebut. Kemudian ini disinfektannya tadi sudah dijelaskan. Ada alkohol, klorin, etilin oksida, formaldehid, kemudian glutyraldehyde. Ini bagaimana pemakaiannya, ada keunggulannya, ada kekurangannya. Nah, makanya kalau pilihan alkohol itu biasanya dia kerjanya cepat, tanpa residu, tidak berbekas. Kemudian konsentrasi kekurangannya tentu bisa dilihat adalah konsentrasinya, kemudian inaktif oleh bahan organik, karet bisa mengeras olehnya. Jadi artinya ada kekurangannya juga. Nah, sehingga dari pilihan-pilihan itulah kemudian dipilih untuk menentukan apa yang bisa diberikan ketika melakukan disinfektan untuk alat-alat yang kita lakukan. Ya, ini lagi berikutnya. Ya, misalnya H2O2. Ini dia keunggulannya, dia oksidan kuat, kerja kuat, terurai dalam O2 dan air. Nah, tapi dampak kekurangannya adalah korosif bagi aluminium, tembaga, kuningan, dan seng. Nah, dan jangan lupa berikutnya adalah pengelolaan alat atau benda tajam. Ya, ada pisau bedah, jarum suntik, pecahan kaca. Karena evidennya menyatakan banyak petugas yang kemudian dia terinfeksi ketika berhubungan dengan jarum suntik. Jadi ada yang salah menaruh jarum suntiknya, ditaruh di sampah biasa, kemudian tidak pula ditutupkan, kemudian ketika cleaning service mengangkat sampah tadi, kemudian tertusuklah dia. Jadi masalahnya adalah kalau tertusuk jarum dan di ujung jarum itu juga ada darah,
kita tidak tahu mana pasiennya, berarti apa harus dilakukan pula nanti penanganannya. Sehingga inilah yang harus dilakukan, bagaimana penanganan alat tajam ini ketika kita melakukannya dengan sebagus-bagusnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Segera singkirkan ke dalam wadah yang tahan tusukan. Jadi memang karena dia jarum bisa menusuk, berarti dia harus disimpan pada wadah yang tahan tusukan. Kemudian wadah limbah tajam di tempat strategis atau anti tumpah. Kemudian dilarang menyerahkan alat tajam secara langsung. Misalnya kita sudah memasang infus, kemudian jarumnya selesai minta tolong mau dibuangkan, dioper ke tangan. Itu nanti akan berdampak. Dampaknya adalah nanti ditinggal aja. Ya. Jadi nanti dampaknya adalah tidak bisa menyambung. Ketika orang mengambil nanti kemudian misalnya tertusuk, ya berarti kan ada risiko. Makanya tidak boleh menyerahkan benda tajam itu secara langsung. Kemudian jangan menutup jarum suntik dengan satu tangan. Dulu pernah dilakukan, kebiasaannya adalah menutup jarum itu dua tangan, begini. Kemudian karena lengah, kemudian tertusuk. Bukannya termasuk, kan tertusuk. Berarti ada risiko. Kemudian satu tangan ditaruh di bawah pun tidak boleh. Karena ada orang yang kemudian satu tangan, kemudian dia tusuk, kemudian tertusuk juga di sini. Makanya rekomendasi terakhir itu adalah ketika sudah digunakan langsung dimasukkan ke wadah tahan tusukan. Ya, jadi sehingga kita mengharapkan tidak ada risiko seperti ini. Ya, tidak ada nanti yang kita masuk ke wadah tahan tusukan sehingga risiko penularannya juga tidak akan terjadi. Dan risiko tertusuk pada petugas juga akan aman. Dan ini akan diisi minimal setengahnya, paling maksimal nanti 2/3. Ya. Oke. Jadi itu hal yang pertama. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Nurhaliza ingin bertanya. Tadi Bapak ada menjelaskan bahwa masker medis masih beresiko bisa menembus itu, Bu. Itu Pak, mikroorganisme seperti TB. Nah, jadi jika ada kasus di rumah sakit kekurangan masker N90, jadi yang tersedia cuma hanya ada masker medis yang seperti biasa. Jadi APD yang perlu digunakan tuh bagaimana ya Pak? Ya. Baik, terima kasih. Jadi artinya, ya terima kasih Dwi Putri Nurhaliza. Jadi kita harus paham bahwasanya masker, ini kan masker bedah ini. Masker bedah ini tidak bisa melindungi molekul-molekul yang lebih kecil. Contoh TB. TB itu kalau orang dengan TBC, kalau dia batuk, itu partikelnya cukup besar, dan dia itu kurang dari 1 meter, dia akan jatuh ke tanah, ke bawah. Nah, tetapi kalau dia bersin itu sangat kecil sekali. Dia akan melayang-layang, dan kalau dia menempel di masker ini, dia akan bisa tembus. Nah, makanya pada pelayanan pasien-pasien yang untuk TB, bisa juga COVID-19 ini, itu kita gunakan adalah N95. Nah, mestinya itu harus ada. Pastinya adalah memang kalau berhubungan dengan aerosol pasien, itu adalah N95. Jadi N95 mutlak harus ada. Nah, tapi kan masalahnya kan seperti itu. Kadang-kadang kan tidak dikatakanlah di rumah sakit yang jauh dari pelayanan dari kota besar misalnya, ada kemudian mungkin peralatannya yang kurang dan lain segala macam, itu yang jadi kendala. Tetapi itu tidak ada dasar, tidak ada alasan mestinya ini tidak diberikan APD-nya sesuai dengan